Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Anwar dari kelas MPIC dengan nomor induk mahasiswa 2010 40977. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pro kontra sistem zonasi PPDB. Sebelum saya membahas terhadap sistem zonasi, saya akan membahas terkait konsep dasar peserta didik, keterampilan peserta didik abad 21, konsep dasar manajemen peserta didik, penerimaan peserta didik baru, dan orientasi serta pengelompokan peserta didik baru. Konsep dasar peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dilansir dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keterampilan peserta didik abad 21 terbagi menjadi 4, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kolaborasi, communication atau komunikasi, dan creativity atau kreativitas. Manajemen peserta didik merupakan sebuah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Knežević mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personal administration sebagai satu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Tujuan dan fungsinya ialah sebagai mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemennya ialah manajemen peserta didik ialah sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi apresiasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pendaftaran dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Landasan PPDB ialah dalam pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Produk hukum tersebut mengatur penerimaan peserta didik mulai dari tingkat usia dini, SD, SMP, SMA, hingga tingkat perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, setiap tahun PPDB sekolah negeri di tingkat dasar dan menengah didasarkan pada Peraturan Menteri yang telah mengalami beberapa perubahan seturut dengan pergantian Menteri Pendidikan. Yang terbaru, PPDB tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Selanjutnya, orientasi PPDB. Imron berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orientasi peserta didik adalah perkenalan-perkenalan. Ini meliputi perkenalan lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi prasarana dan sarana sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan di sekolah. Orientasi peserta didik siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan pengenalan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Pengelompokan PPDB atau grouping penggolongan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik demikian perlu digolongkan agar mereka berada dalam kondisi yang sama. Adanya kondisi yang sama ini bisa memudahkan pemberian layanan yang sama. Oleh karena itu, pengelompokan ini lazim juga dikenal dengan istilah pengklasifikasian atau classification. Adanya pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya tersebut. Tujuan dari adanya pengelompokan atau grouping adalah untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan proses belajar mengajar dengan lancar dan tertib sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah dilaksanakan. Baik, kita masuk ke dalam topik utama, ini sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Sistem zonasi merupakan sistem yang mengharuskan peserta didik baru memilih sekolah yang memiliki radius terdekat sesuai domisili masing-masing peserta. Dalam sistem ini, para peserta hanya diperbolehkan memilih 3 sekolah. Dalam perhitungan zonasi ini, jarak sekolah dengan tempat tinggal dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kelurahan menuju ke sekolah. Aturan sistem zonasi PPDB tercantum pada Permendikbud tahun 2018. Harapannya sekolah favorit dan non-favorit tidak memiliki gap. Tahun 2021, kuota yang diberikan untuk jalur zonasi PPDB sebanyak 50%. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 memberlakukan jalur penerimaan ini. PPDB tahun 2020 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA atau SMK. Aturan yang telah ditandatangani Nadiem Makarim Mendikbud pada tanggal 10 Desember 2019 ini resmi ditetapkan. Sistem
Sistem zonasi sekolah pada PPDB 2021 memiliki beragam tujuan, salah satunya menguntungkan para siswa. Tidak jarang siswa yang rumahnya dekat dari sekolah justru mendapatkan sekolah dengan jarak jauh. Tujuan penerapan sistem zonasi, yakni memeratakan akses pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi, membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya, mendorong kreativitas guru, dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. Baik, pasti ada pro dan kontra terhadap sistem zonasi. Untuk yang pro, mereka beralasan bahwa salah satunya pemerataan pendidikan dan kesempatan yang sama bagi siswa, agar tidak ada sekolah yang tutup gara-gara tidak ada muridnya, menghilangkan stigma sekolah berprestasi dan sekolah tidak favorit, mengurangi jual beli kursi sekolah dan oleh oknum, pemerataan pendidikan sekolah, serta mengurangi kemacetan, khususnya di kota-kota besar yang terdapat banyak penduduk. Pendapat kontra beralasan bahwa sistem zonasi ini fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar masih belum merata di setiap sekolah, menimbulkan kecemburuan sosial bagi pelajar berprestasi yang biasa saja. Orang tua belum siap menerima keinginan siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri, dirasa masih belum siap karena tidak semua tersedianya infrastruktur. Kemudian sebagian daerah menjadi lebih jauh sekolahnya, bahkan belum ada sekolah negerinya, serta adanya berbagai kecurangan di dalamnya. Solusi sistem zonasi ya ada 4, yakni sinkronasi antara pusat dan daerah, yakni memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah sehingga sistem zonasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian adanya perlunya clearing house, yakni untuk membuat clearing house untuk menyelesaikan masalah antara pelaksanaan PPDB. Kemudian hasil kajian zonasi untuk menyuarakan dan memviralkan hasil kajian yang digunakan sebagai dasar pemberlakuan sistem zonasi. Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan publik. Kemudian kesiapan sekolah, yakni melakukan persiapan terhadap para kepala sekolah dan guru di sekolah favorit agar mereka mampu menghadapi penerapan sistem zonasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.